Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Bekerja Kristus yang Mulia. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengadakan pembelajaran daring pagi hari ini, kami mau datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai kami, biar kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita mengangkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat
Shalom anak-anak Ibu, ketemu lagi hari ini dengan Ibu Lydia. Tentunya masih ingat sama Ibu kan? Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak Ibu ya. Semua dengan sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah pujian kami Engkau jadikan persembahan buat-Mu Tuhan, menjadi yang terbaik dari kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk yang manis, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Ibu masih ingat kan sama Ibu Lydia? Ya, kemarin Ibu Lydia sudah membawakan firman Tuhan. Sekarang Ibu Lydia akan membawakan firman Tuhan lagi. Ya, kalau Selasa kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perjanjian lama, hari ini kita akan belajar tentang perjanjian baru. Alkitab kita anak-anak Ibu ini terdiri dari dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau yang lalu Ibu Terika sudah membawakan perjanjian lama, sekarang Ibu Lydia akan membawakan perjanjian baru. Ya, kita akan baca ayatnya ya, dari Kolose 3 ayat 16a. Kolose 3 ayat 16a itu ada di perjanjian baru ya. Kolose 3 ayat 16a. Ayo anak-anak Ibu semua sama-sama Ibu buka Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama ya. Ibu baca dari sini, anak-anak baca dari rumah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itulah Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang perjanjian baru. Apa itu kitab perjanjian baru? Adanya di mana? Di Alkitab, bagian yang kedua. Ya, perjanjian lama adalah bagian yang pertama, perjanjian baru adalah bagian yang kedua. Perjanjian baru itu apa hubungannya dengan perjanjian lama? Kemarin kalau kita belajar perjanjian lama itu adalah janji-janji Tuhan tentang penebusan dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah janjikan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam manusia, diam di dalam dosa saja. Tuhan akan datang untuk menebus dosa manusia. Tuhan akan datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Makanya di dalam perjanjian baru ya, itu dimulai dari kitab Injil yang ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 4 kitab Injil ini adalah isinya tentang penggenapan janji kedatangan Juru Selamat. Di dalam 4 Injil ini Tuhan Yesus datang dan isinya adalah tentang kelahiran, kehidupan, ya, terus pengajaran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dilanjutkan dengan turunnya Roh Kudus untuk menemani kita manusia supaya tidak merasa ditinggal oleh Yesus. Tapi Roh Kudus tetap ada bersama-sama dengan kita. Perjanjian lama kemarin ada 39 kitab. Kalau perjanjian baru ini hanya 27 kitab saja. Ya, isinya tadi udah Ibu bilang, yang pertama adalah Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4. Setelah itu kitab apa, Bu? Kitab sejarah. Itu Kisah Para Rasul. Nah, setelah itu apa, Bu? Setelah itu surat-surat. Surat-surat ada 13 surat yang dikarang atau yang ditulis oleh Paulus.
Lalu ada surat yang ditulis oleh Petrus, surat yang ditulis oleh Yohanes, surat yang ditulis oleh Yakobus. Surat-surat ini kenapa bisa jadi kitab? Karena surat-surat ini isinya pengajaran, isinya nasihat untuk kita bisa mengenal Yesus, untuk kita bisa hidup di dalam Kristus. Lalu apalagi Bu? Yang terakhir, di kitab perjanjian baru ini ada kitab Wahyu. Apa itu kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu menuliskan bahwa kita orang Kristen harus bertahan di dalam iman untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua. Janji Tuhan, kedatangannya yang kedua kali. Untuk apa? Untuk menghakimi dunia. Untuk melihat siapa di antara pengikut Yesus yang masih punya iman. Itulah isi dari kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Nah, kita akan lihat dulu ya. Ibu akan kasih anak-anak video nyanyi. Kita nyanyi dulu tentang kitab-kitab dalam perjanjian baru. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bernyanyi kalau yang udah bisa ya. Ibu nanti kasih lagunya, kasih tulisannya, ada apa aja itu di perjanjian baru. Oke anak-anak Ibu, kita simak videonya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ibu, kita tadi udah nyanyi sama-sama ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, karena kita udah sama-sama tahu bahwa itulah kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Kita bukan hanya tahu cuma judul-judulnya aja ya anak-anak Ibu ya. Kalau kita sudah bisa baca, boleh kita baca Alkitabnya setiap hari. Satu hari, 1 ayat boleh. 1 hari sanggup 2 ayat boleh. 1 hari bisa 1 pasal, lebih baik lagi nak. Ya, karena kita akan mengetahui isi hatinya Tuhan. Kita akan mengetahui ajaran-ajarannya Tuhan. Sehingga kita dapat mengikuti segala perintah-perintahnya Tuhan. Jangan kita tidak mau belajar akan firman Tuhan ini nak. Alkitab ini isinya adalah surat cinta dari Tuhan Yesus buat kita. Jadi kita tahu isi hatinya Tuhan. Kita bisa mengerti Tuhan maunya apa ya sama saya. Sehingga saya bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Alangkah enaknya nak. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Jadi nanti ketika kita sedih. Tiba-tiba ada suara di dalam hati kita. Hei Lydia, kenapa kamu bersedih? Ingat, ada Roh Kudus yang menghibur kamu. Ya, hai anakku, kenapa engkau menangis? Pasti Tuhan Yesus akan mengingatkan melalui firman-firman yang sudah pernah kita baca. Karena firman Tuhan ini adalah tulisan-tulisan yang hidup. Memang ditulis oleh manusia, anak-anak Ibu. Tetapi manusia yang dipilih, orang-orang yang dipilih,
yang menulis kitab ini. Bukan orang-orang sembarangan. Ini adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk menulis nasihat, untuk menulis pesannya Tuhan, bahkan untuk menulis surat cinta Tuhan buat kita. Oke anak-anak ibu, kita mau belajar lebih lagi mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Siapa Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib buat kita. Nanti Jumat kita akan memperingati Jumat Agung. Itu adalah karya Tuhan yang terbesar. Karya keselamatan Allah mati buat kita, manusia berdosa. Mari anak-anak ibu kita belajar ya. Walaupun kamu bisa berkata, ibu saya kan masih kecil. Iya, walaupun masih kecil kita tetap bisa baca Alkitab. Dari kecil kita mulai baca Alkitab. Dari kecil kita tahu perintah Allah. Nanti sampai besar kita akan ingat apa yang sudah kita baca. Apa yang Tuhan sudah firmankan. Amin. Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ajaran-Mu Tuhan. Kami akan mau belajar membaca firman Tuhan. Kami mau mencintai firman-Mu ini Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami akan lebih mengerti siapa diri-Mu Tuhan melalui firman-Mu ini. Karena Engkau adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami akan belajar, Engkau juga yang ada bersama-sama dengan kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak ibu, kebaktian kita sudah selesai. Kita akan kembali belajar. Anak-anak ibu jangan ada yang tidur lagi. Tapi kita mau ke Google Classroom ya anak-anak ibu ya. Kita mau belajar yang selanjutnya. Shalom anak-anak ibu.